Selamat pagi Bapak, Ibu pemegang saham, para kuasa pemegang saham, Ibu notaris, Biro Administrasi Efek, serta para hadirin dan Ibu Dita selaku pembawa acara. Untuk selanjutnya, saya akan memimpin rapat ini. Para pemegang saham PT Silo Maritim Perdana Tbk dan para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diadakan pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024 di Menara Kuningan, lantai 35, Jalan HR Rasuna Said, Kafling 5, Blok 10, 7, nomor 7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, kode pos 12940. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya, Junggu Sitorus, dalam kedudukan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan, bertindak selaku pimpinan rapat. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa RUPS tahunan PT Silo Maritim Perdana Tbk dibuka pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka mengadakan rapat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1, pasal 17 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, serta pasal 82 dan pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dilakukan, yaitu satu, pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya RUPS tahunan perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 April tahun 2024. Yang kedua, pengumuman tentang akan diadakannya RUPS tahunan perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, selaku penyedia ERUPS atau disebut juga ESC, KSEI, dan situs web perseroan pada tanggal 3 Mei tahun 2024. Yang ketiga, melakukan pemanggilan tentang akan diadakannya RUPS tahunan perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, selaku penyedia ERUPS atau disingkat ESC KSEI, dan situs web perseroan yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 2024. Para pemegang saham yang saya hormati, sebelum kita memulai acara rapat ini, perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris, berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili oleh para pemegang saham, dan apakah jumlah saham dimaksud telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat secara sah. Kami persilakan pada Ibu Notaris. Terima kasih. Terima kasih Ketua Rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan quorum untuk grup setahunan perseroan yaitu bagi agenda pertama sampai kelima berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih daripada setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Kedua, bagi agenda ke-6 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 5 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 102 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah saya memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Enrico dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 2.567.793.100 saham atau mewakili 94,4114472% dari 2.719.790.000 rupiah saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan sampai tanggal hari ini. Karenanya, ketentuan mengenai quorum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih kepada Ibu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan panggilan maupun quorum rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka RUPS tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024, dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Sesuai dengan pemanggilan untuk rapat, agenda rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan, laporan direksi, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Juga demikian rencana kerja perseroan untuk tahun buku 2024 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity decat kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang telah disahkan. Yang kedua, persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Agenda ketiga, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan publik pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Agenda keempat, memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda kelima, perubahan susunan pengurus perseroan. Agenda keenam, persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar aset perseroan, termasuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan lebih dari 50% dari kekayaan bersih perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kita memasuki agenda pertama. Bapak-bapak dan ibu para pemegang saham yang kami hormati, marilah kita mulai membicarakan agenda rapat pertama, yaitu penyampaian laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, laporan direksi, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2003, rencana kerja perseroan untuk tahun buku 2024, serta selanjutnya memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam laporan tahunan, laporan berkelanjutan, dan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang telah disahkan. Untuk laporan tahunan direksi dan laporan kinerja keuangan perseroan akan disampaikan oleh Ibu Herjati selaku Direktur Utama Perseroan. Dan kepada Ibu Herjati kami persilahkan. Terima kasih Ketua Rapat. Bapak, Ibu, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri dari laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan. Laporan tahunan untuk tahun buku 2023 telah disampaikan kepada para pemegang saham dalam materi rapat pada saat registrasi. Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan direksi mengenai kegiatan perseroan selama tahun 2023 dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan direksi. Para pemegang saham yang terhormat, segenap jajaran direksi memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di tengah situasi global yang menantang saat ini. Perseroan tetap dapat melakukan strategi usaha yang terbaik dan mampu mempertahankan kinerja yang optimal di tahun 2023. Penerapan penyediaan dan operasional armada perseroan berdasarkan pada standar kualitas yang andal dengan berlandaskan prinsip quality, health, safety, and environment, serta mengoptimalkan efisiensi produktivitas sumber daya operasional menjadi kekuatan utama perseroan dalam mewujudkan hasil yang terbaik. Perseroan juga secara konsisten meningkatkan keunggulan operasional dengan menambah kapal liquid petroleum gas LPG tanker agar dapat memperluas pangsa pasar dan memenuhi permintaan pasar. Di tahun 2023 ini, perseroan berhasil mencapai peningkatan pendapatan sebesar 21,52% dari 134,66 juta US dollar di tahun 2022 menjadi 163,63 US dollar, 163,63 juta US dollar di tahun 2023. Pencapaian tersebut berhasil melampaui target pendapatan yang diterapkan oleh perseroan, yaitu sebesar 141,47 juta US dollar. Sedangkan laba bersih perseroan mengalami penurunan sebesar 1,36% dari 26,12 juta US dollar di tahun 2022 menjadi 25,76 juta US dollar di tahun 2023. Total aset yang dimiliki perseroan mengalami peningkatan sebesar 13,94% dari 379,31 juta US dollar di tahun 2022 menjadi 432,18 juta US dollar di tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan kapal pada entitas anak. Total liabilitas perusahaan di tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 14,24% menjadi sebesar 236,71 juta US dollar dari 207,11 juta US dollar di tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan untuk keperluan penambahan armada kapal perseroan. Sedangkan total ekuitas perseroan hingga tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 13,51% dari 172,20 juta US dollar di tahun 2022 menjadi 195,47 juta US dollar di tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan laba neto perseroan di tahun 2023. Di tahun 2024 ini, perseroan menentukan target pendapatan dan laba neto masing-masing sebesar 154,35 juta US dollar dan 27,38 juta US dollar. Demikianlah laporan direksi mengenai kegiatan perseroan serta laporan keuangan termasuk neraca dan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan rencana kerja perseroan di tahun 2024. Demikianlah, selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Junggu. Terima kasih atas penyampaiannya Ibu Harjati selaku Direktur Utama. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati. Berikut ini kami sampaikan juga laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Laporan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan aktivitas perseroan selama tahun 2023, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan berkomitmen untuk terus meningkatkan seluruh aspek usaha yang dilaksanakan secara hati-hati dan didasarkan atas tanggung jawab secara profesional untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perseroan, baik dalam kegiatan operasional, keuangan, pengelolaan risiko, serta termasuk di dalamnya praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tantangan demi tantangan yang dihadapi dalam mengelola seluruh aspek kegiatan operasional di sepanjang tahun 2023 dapat dikendalikan perseroan meskipun faktor domestik maupun global turut mempengaruhi kebijakan yang sudah ditetapkan. Secara berkala dan berkesinambungan, Dewan Komisaris terus memberikan dukungan melalui fungsi pengawasan terhadap perumusan rencana dan strategi usaha direksi, beserta implementasinya. Fungsi pengawasan ini diharapkan dapat mendukung direksi dalam melaksanakan semua kegiatan dan strategi yang direncanakan sehingga operasional perseroan dapat bertumbuh secara berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan evaluasi dan pengawasan di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris memandang secara keseluruhan direksi telah mengambil inisiatif dan strategi yang tepat dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam hal investasi, penambahan maupun peremajaan armada kapal telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga membawa perseroan dapat menjaga kinerja yang solid selama tahun 2023. Berbagai tindakan strategis telah diterapkan dengan memaksimalkan upaya untuk melakukan penjajakan kontrak baik yang baru maupun yang sedang berlangsung dengan tetap mengedepankan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, serta memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja karyawan baik di darat maupun di laut. Pertumbuhan ini juga tidak terlepas dari komitmen perseroan untuk senantiasa mengelola risiko secara terintegrasi untuk mempertahankan pertumbuhan perseroan yang sehat dan berkelanjutan. Dewan Komisaris sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran direksi beserta seluruh karyawan dan awak kapal perseroan yang telah mengupayakan yang terbaik bagi perseroan di tahun 2023 ini, serta mengajak seluruh jajaran di PT Silo Maritim Perdana Tbk untuk terus memberikan performa terbaik dalam menghadapi setiap tantangan usaha di masa yang akan datang. Demikian kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab. Kepada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan pada awal acara rapat. Ya. Baik, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat pertama tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penyampaian laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, laporan direksi serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023, serta rencana kerja perseroan untuk tahun buku 24, serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam laporan tahunan, laporan berkelanjutan, dan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang telah disahkan. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk agenda rapat pertama ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan mengangkat tangan. Tidak ada yang mengajukan? Terima kasih, Ibu Notaris. Sesuai dari laporan Ibu Notaris, maka dapat saya simpulkan bahwa rapat menyetujui agenda pertama rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, mari kita lanjutkan untuk membicarakan agenda rapat kedua, yaitu persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Hans Raymond Eka Jaya selaku Direktur untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan laba perseroan tersebut. Kepada Bapak Hans Raymond Eka Jaya kami persilahkan. Terima kasih Pak Junggu. Laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 18.473.315 US dollar, di mana sebesar 3.354.039 US dollar atau ekuivalen sebesar 54.395.800.000 rupiah atau 20 rupiah per lembar saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Sebesar 100.000 US dollar atau ekuivalen 1.621.800.000 akan digunakan sebagai dana cadangan sebesar 15.019.276 US dollar atau ekuivalen 243.582.622.670 rupiah dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional perseroan, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara pembagian dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya agenda rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hans Raymond Eka Jaya atas pemaparannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab. Kepada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib.
Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Bapak? Baik, terima kasih, Ibu Notaris. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat kedua tersebut, maka diusulkan kepada rapat untuk memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut. Memberikan wewenang kepada direksi untuk menetapkan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 18.473.315 US dollar, di mana sebesar 3.354.039 atau ekuivalen saya ulangi, sebesar 3.354.039 US dollar atau ekuivalen sebesar 54 miliar 395.800.000 rupiah atau Rp20 per lembar saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Kemudian sebesar 100.000 US dollar atau ekuivalen 1.621.800.000 rupiah akan digunakan sebagai dana cadangan. Dan yang ketiga, sebesar 15.019.276 US dollar atau ekuivalen 243 miliar 582.622.670 rupiah dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional perseroan, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk agenda rapat kedua ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan mengangkat tangan. Tidak ada, Pak. Sehingga dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko atau suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, maka dapat saya simpulkan bahwa rapat menyetujui agenda kedua dari rapat ini. Kini sampailah kita kepada agenda rapat ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan publik pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Tera Miharja, Pradono dan Chandra yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan perseroan di tahun buku 2024, Dewan Komisaris akan merekomendasi Komite Audit Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk kantor akuntan publik Tera Miharja, Pradono, dan Chandra sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium, menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti, serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Selanjutnya, kita langsung memasuki forum tanya jawab. Kepada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan
tata tertib. Kembali tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Pak Ketua? Terima kasih kepada Ibu Notaris. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat ketiga, maka kami mengusulkan agar rapat menyetujui untuk menunjuk akuntan publik Terami Harja Pradono dan Chandra sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku tahun 2024 dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium, menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk agenda rapat ketiga ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan mengangkat tangan. Kembali tidak ada Pak yang kami terima. Jadi dalam pengambilan keputusan ini keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang menyetujui maupun memberikan surat blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan agenda rapat ketiga. Keempat ya. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, marilah kita lanjutkan untuk membicarakan agenda rapat keempat, yaitu memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu kami persilakan Bapak Hans Raymond Eka Jaya selaku Direktur untuk memberikan penjelasan dan usulan mengenai agenda rapat keempat. Terima Kami kasih, persilakan, Pak. Pak. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perseroan dan rekomendasi Komite Remunerasi, maka diusulkan kepada rapat untuk satu, memberikan gaji atau honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya 375.000 US dollar atau ekuivalen 6.081.750.000 untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan RUPS tahunan berikutnya pada tahun 2025, serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota direksi perseroan untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan RUPS tahunan berikutnya pada tahun 2025. Selanjutnya agenda rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hans Raymond Eka Jaya. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab. Kepada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib. Pak Ketua, tidak ada pertanyaan sampai saat ini yang kami terima. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Bu Notaris. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat keempat tersebut, maka kami mengusulkan agar rapat dapat menyetujui untuk memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya 375.000 US dollar atau ekuivalen dengan 6.081.750.000 rupiah untuk periode bulan Juli tahun 2024 sampai dengan penutupan RUPS tahunan berikutnya pada tahun 2025, serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota direksi perseroan untuk periode bulan Juli tahun 2024 sampai dengan penutupan RUPS tahunan berikutnya pada tahun 2025. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk agenda keempat. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilahkan mengangkat tangan. Oke,
Kembali saya menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko atau suara tidak setuju sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Demikian Pak Ketua. Dah. Baik, terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan agenda keempat rapat ini. Ini sampailah kita pada agenda rapat kelima, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Oleh karenanya, Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi mengusulkan dalam rapat. Yang pertama, menyetujui pengunduran diri Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity charge kepada beliau dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya kepada perseroan dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Yang kedua, menyetujui untuk mengangkat Bapak Edi Wirajaya selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota direksi lainnya sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Silo Maritim Perdana Tbk nomor 8 tanggal 10 Agustus tahun 2020, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun kelima sejak rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Yang ketiga, menyetujui untuk mengangkat Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya selaku Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota komisaris lainnya sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Silo Maritim Perdana Tbk nomor 8 tanggal 10 Agustus tahun 2020, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun kelima sejak rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga setelah dilakukan perubahan, susunan pengurus menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak Sutanto. Komisaris Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya. Komisaris Independen Bapak Junggu Sitorus. Susunan direksi. Direksi utama sekaligus dengan sebagai Direktur Independen Ibu Herjati. Direktur Keuangan Bapak Hans Raymond Eka Jaya. Direktur Operasional Bapak Edi Wirajaya. Perubahan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya rapat ini. Kepada Bapak Edi Wirawijaya, kami persilakan untuk berdiri untuk memperkenalkan dirinya. Profil Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya selaku Komisaris Perseroan dan profil Bapak Edi Wirajaya selaku calon Direktur Perseroan sudah tersedia pada situs web Perseroan. Kepada Bapak, ya sekali lagi di sini kepada Bapak Edi Wirajaya kami persilakan untuk sejenak dapat dikenali para pemegang saham. Terima kasih, saya sudah berkenalan tadi, jadi nggak usah lagi Pak ya. Demikian penjelasannya. Selanjutnya kita langsung mengasih turun tanah jawab kepada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib.
Berdasarkan data yang ada pada kami, tidak ada pertanyaan, Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Notaris. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat kelima tersebut, maka kami mengusulkan agar rapat yang pertama menyetujui pengunduran diri Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya Equity the Chat kepada beliau dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya kepada perseroan dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Yang kedua, menyetujui untuk mengangkat Bapak Edi Wirajaya selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota direksi lainnya sebagaimana ditetapkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Silo Maritim Perdana Tbk nomor 8 tanggal 10 Agustus tahun 2020, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun kelima sejak rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Yang ketiga, menyetujui mengangkat Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya selaku Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota komisaris lainnya sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Silo Maritim Perdana Tbk nomor 8 tahun nomor 8 tanggal 10 Agustus tahun 2020, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun kelima sejak rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga setelah diputuskan perubahan, susunan pengurus menjadi sebagai berikut. Susunan Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak Sutanto, Komisaris Bapak Bartolomeus Christopher Eka Jaya, Komisaris Independen Bapak Junggu Sitorus, susunan direksi. Direktur Utama sekaligus sebagai Direktur Independen, Ibu Herjati, Direktur Keuangan Bapak Hans Raymond Eka Jaya, Direktur Operasional Bapak Edi Wirajaya. Perubahan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk agenda rapat kelima ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan mengangkat tangan. Bagaimana menurut pengamatan Ibu Notaris? Kami mohon bantuan motor melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Pak. Jadi kembali dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko atau suara tidak setuju sehingga keputusan dapat kembali diambil secara musyawarah untuk mufakat. Demikian Pak Ketua Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan agenda kelima rapat ini. Kini sampailah kita pada acara rapat ke-6 atau yang terakhir, yaitu persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar aset perseroan, termasuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Untuk itu kami persilakan direksi yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Herjati selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dan usulan mengenai agenda rapat ke-6. Kami persilakan Ibu Herjati. Terima kasih Pak Junggu. Sehubungan dengan agenda rapat ke-6 ini, diusulkan kepada rapat untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset perseroan, termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan
guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan otoritas jasa keuangan. Persetujuan ini kami perlukan untuk tujuan kelancaran dan peningkatan kinerja perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya, yang termasuk melakukan penambahan aset perseroan melalui pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, serta memberikan jaminan aset perseroan yang meliputi penerbitan jaminan perseroan corporate guarantee dalam rangka pembiayaan financing ataupun pembiayaan kembali refinancing. Selanjutnya, agenda rapat saya serahkan kepada Bapak Ketua Rapat. Baik, terima kasih kepada Ibu Herjati. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab kepada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib. Dari hasil pengamatan kami ini tidak ada pertanyaan untuk agenda ini. Pak Ketua Rapat, silakan. Terima kasih kepada Ibu Notaris. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat ke-6, maka kami mengusulkan agar rapat dapat menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada direksi atas rencana perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset perseroan, termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengenyampingkan tata cara dan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk agenda rapat ke-6 ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, maaf apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan mengangkat tangan. Bagaimana menurut pengamatan Ibu Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Baik, berdasarkan pengamatan kami, kembali suara tidak setuju itu 0 dan suara abstain 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rapat ini secara musyawarah untuk mufakat menyetujui, untuk bisa diambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Demikian Pak Ketua Rapat, terima kasih. Terima kasih pada Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui agenda ke-6 rapat ini. Oleh karena tidak ada lagi yang diperlu dibicarakan dalam rapat ini, maka dengan ini rapat umum pemegang saham tahunan PT Silo Maritim Perdana Tbk ditutup pada pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para pemegang saham atau kuasa serta hadirin sekalian, sehingga memungkinkan rapat ini mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses.